Oleh karena itu kita suburkan, kita budayakan ngaji yang seperti ini, sangat-sangat penting. Oleh karena itu Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak lain adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mulia sekali. Karena apa? Quran dan hadis ini merupakan jalan kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan dua perkara wahai umatku, selagi Anda selalu senantiasa mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis itu, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Maka orang yang ngaji yang seperti ini bahwa fisabilillah, orang itu sama dengan jihad fisabilillah, hatta sehingga yarji'a. Yarji'a itu asal kata roh. Yang sedemikian rupa ini tidak ada bahasan-bahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz itu, kiai itu, tidak lain adalah membahas masalah ilmu-ilmu tentang bagaimana cara kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW ngendikan wonten kene hadis pun engkang lintu, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan konsep. Untuk apa? Wajah itu berjuang, bersungguh-sungguh. Jadi manjahada fa inna manjahidu li nafsi, ayat yang lain. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka hasil kesungguhannya itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, li nafsihi, untuk dirinya, untuk diri kita sendiri. Kula lan panjenengan sedaya ibadah Bapak Ibu, termasuk sholat malam tadi, kaki kita sampai bengkak seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau bangun malam Ibu, sholatnya itu malam itu, Siti Aisyah itu dirabak, kakinya ternyata sampai bengkak. Padahal Rasulullah SAW itu manusia yang sudah mendapatkan privas. Napa privas itu? Langsung masuk surga. Tiket langsung masuk surga itu. Siti Aisyah protes, mengapa engkau ibadah yang seperti ini wahai suamiku? Bukankah engkau adalah manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan sakura ya Aisyah. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang semakin bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena aku dijamin oleh Allah masuk surga, maka aku lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita sebagai umatnya? Muhammadiyah, Nabi Muhammad, iya ada. Nonsen itu apa Bu? Enggak mungkin ono Pak. Di paruh mana 250 tahun ada? Rasulullah mengatakan rata-rata umur umatku itu baina sittun wa 60-70. Kemarin Pak Najib waktu ketemu saya masih enjoy, ketemu di wilayah masih enjoy dialog, gitu. Sekarang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umur berapa? Sama dengan saya 54, 55, beliau 54. BDM Mojokerto, Pak Zaki umurnya sama dengan saya juga, masih 54, 55. Sudah diambil oleh Allah Subhanahu. Singkat Bu, Pak, kulolan panjenengan sedaya gesang wonten ngene donya menika. Lho ngene iki lho, nek ibadah jek ditunda-tunda kok dhisik kok dilik jek durung kober. Ya. Padahal kita hidup ini sampai Allah itu bersumpah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada huruf
wau kosam, bak kosam, tak kosam, kalau di pondok ini ngerti itu. Wal asri. Kalau ada huruf wallahi tallahi billahi itu kosam. Allah bersumpah. Di situ ada Allah bersumpah di dalam surat Al-Asr wal asri. Demi masa, demi waktu, demi umur yang aku berikan kepada kamu wahai manusia. Terjemahnya itu seperti itu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Apapun adanya manusia di dunia ini rugi. Duwe opo ae. Siapakah orang yang tidak rugi menurut penilaian Allah? Illalladzina amanu. Satu, iman. Jadi iman yang ada pada diri kula lan panjenengan sedaya ini merupakan satu karunia nikmat Allah yang luar biasa. Harus kita jaga, harus kita tingkatkan seiring dengan berkurangnya usia kita tanpa terasa. Begitu iman kita meningkat, usia kita habis. Begitu usia kita habis, diambil oleh Allah iman bersama kita. Itulah orang yang mati dalam keadaan bihusnil khotimah. Itu harapan kula lan panjenengan sedaya. Lah iman itu ada di dalam hati, kolbun. Gitu. Dan iman itu ibarat bagaikan air yang ada di lautan, kadang-kala pasang, kadang-kala surut. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kala pasang, kadang-kala surut. Bahkan iman itu bisa hilang. Tapi kadang-kadang manusia tidak merasa kehilangan. Padahal itu nikmat Allah yang luar biasa di dalam hidup yang hanya sekali. Dan sekali ini hanya singkat, dan singkat ini adalah penentuan kangge kula lan panjenengan sedaya gesang nanti menghadap kepada Allah. Di dunia majra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat untuk menanam demi akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebesar biji sawi pun, sebesar zarah pun, sebesar atom pun selalu dipertimbangkan oleh Allah, selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin, raqibun wa atid, yang melekat pada setiap jiwa manusia, selalu merekam perbuatan kula lan panjenengan sedaya. Dan semuanya itu nanti apabila kembali kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was shahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, terangkan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, kula lan panjenengan sedaya mesti mati ya Pak Bu. Masih ojo cantik ganteng mati. Sama siapa? Semerap Fir'aun, Namrud. Fir'aun itu saking kurang ajarnya, dia gagah perkasa, dia tidak pernah dikasih sakit oleh Allah, bukan bersyukur kepada Allah tetapi sombong kepada Allah. Bahkan dia mengatakan kekurangan ajarannya, ana rabbukumul a'la, mati. Pada akhirnya Namrud juga sama, mati. Apalagi kula lan panjenengan sedaya, ya, pasti dan pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kematian bukan akhir daripada kehidupan manusia. Bapak, Ibu, kematian bukan akhir daripada kehidupan manusia, hanya pintu saja untuk melanjutkan kehidupan yang panjang, yaitu di sisi Allah. Di dunia ini hanya antara mawon. Ngoten niku menungso kadang-kala ya, segala pikiran, tenaga, waktunya dicurahkan hanya satu nikmat dunia saja. Padahal akhirat itu adalah 99 nikmat. Gitu. Manusia itu kalau mati itu apa sih yang dibawa, Bu? Ibu? Rasulullah ngendikan mendengar disebut di Kang Sahih, yatba'ul mayyit salasa.
Yang mengikuti mayit, orang yang sudah mati itu cuma 3. Apa itu, Bu? Ahliya, keluarganya. Melok. Gitu. Bahkan mobilnya juga ikut. Bahkan mobilnya kadang-kadang tidak ditumpangi dirinya. Karena apa? Karena mobilnya memang bukan didesain untuk mayat. Mungkin dia numpang dengan ambulan. Mengikuti keluarganya. Maliha, sebagian hartanya. Mungkin di situ ada jari. Kalau disuruh selimut, ikut nutupi mayat itu. Bantal, guling di kanan kirinya supaya tidak ya, ikut. Kemudian yang ketiga adalah amaliha, amalnya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, bayar dia tsunami. Yang kedua itu pasti kembali. Gini moten. Ahliya, keluarganya. Mas Yobien janji, Dek, Mas, aku cinta kepadamu sehidup mati. Ayo mati salah satu. Adik Cik Ayu atau Cik ganteng pisan. Gila? Akan kembali bayar jasa. Dulu katanya sehidup semati. Ayo mati salah satu. Gelema melok dipendem. Nggak mungkin. Bayar jasnani akan kembali kata Rasulullah. Hartanya. Padahal umat tingkat buatannya, villa punya, mobil punya, Pajero punya. Dilala ibu keporo bantal guling, gitu, selimut atau jarik digawa mulai pisan. Gini mau baten? Tidak membawa apa-apa. Bayar jasnani. Rasulullah SAW menekankan wayabqa wahidan. Yang kekal itu cuma satu. Apa itu? Amaluhu, amal kulolan panjenengan sedaya, Bu, termasuk ngaos ngaji yang seperti ini nanti akan menjadi saksi pasti itu kami kembali kepada Allah, akan menemani kepada kita. Apalagi kita ngaji yang seperti ini yang telah diuraikan oleh Ustadz itu, kiai itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berpesan terhadap para kiai, para ustadz, fadzakir bil Quran, beri peringatan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan konsep langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dipatenkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. The concept in Islam very complete, all exists in the Al-Quran. Bahasa Jawa itu, okay. Konsep yang ada di dalam Al-Quran semuanya ada dan sempurna. Belum nyata nih kiai Ustaz yang mengatakan Quran itu durung sempurna, Islam itu durung sempurna. Ya Allah ya Rabbi ala kulli syai'. Yang belum sempurna itu adalah subjek pelakunya, manusianya yang mengerjakan belum sempurna apa yang telah diambil. Saling kuat dan menguatkan, saling kasih sayang, saling cinta dan mencintai, saling bantu dan membantu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah jamnya sudah, karena tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu kok mendalam mau. Kalau ada pertanyaan saya silakan. Karena saya selalu siap gitu apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sesuai dengan nama saya. Nama itu kan doa ya. Nama saya ini singkat Pak, Mas Al Romli itu bapak saya. Mas Al itu bahasa Arab. Katanya pada teman saya itu Ustadz apa nama kok Mas Al itu tempat masalah katanya. Ya Allah, Mas Al itu bahasa Arab. Asal kata sa'ala yusa'iru sa'lan wa mas'alan. Wa mas'alan itu mas'al itu artinya tempat untuk bertanya. Jadi bapak saya dulu melahirkan, ibu saya melahirkan tak jenenge mas'al. Cek ngerti agama jange cek akeh wong sing takok. Ternyata betul Pak, karena nama itu adalah doa. Makanya sampai nek ngasih nama anak itu takon nambah Pak Yai, Pak Ustadz, cek dikai nama yang mengandung doa yang baik.
Saya pernah disuruh ngasih diundang untuk akikah. Sinten namanya? Muhammad Farjun. Hah? Lah bahasa Arab sih Pak, nggih bahasa Arab, tapi artinya mboten saya. Muhammad itu adalah Nabi Muhammad, manusia yang terpuji. Farji nopo? Gitu, mboten saprap sih Pak Yai, Pak Ustaz ya. Farji itu. Inilah orang Indonesia ke Arab-Araban nggak ngerti artinya. Gitu? Makanya perlu ngaji kan kados semekaten menika supaya di dalam pola tingkah laku sikap tindakan betul kita berdasarkan wa innaka khuluqul Quran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna bittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.